Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Hernanelis MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Halpawi, dari kelas PAI 4D dengan NIM 2112101116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan landasan kurikulum di sini adalah bidang-bidang yang dapat dijadikan dasar pokok keputusan tentang kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai bangunan atau gedung atau rumah yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan yang kencang, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum, diantaranya yaitu menurut S. Nasution berpendapat dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, yaitu asas filosofis yang pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan, asas sosiologi yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, asas organisatoris yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, bagaimana luas urutannya, dan asas-asas psikologis yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek psikologi, serta caranya belajar agar bahan yang disediakan dapat dicernakan dan dikuasai oleh anak sesuai dengan taraf perkembangannya. Landasan itu yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlepas dari itu semua bahwa pada intinya semua sama, dapat disederhanakan bahwa beberapa pendapat di atas semuanya berpendapat sama sehingga dapat saling melengkapi. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hilda Taba, kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Pengilmuan pembelajaran yang terencana dan terarah yang disusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan, agar pembelajaran dapat terus memiliki minat untuk belajar sebagai bagian dari kompetensi sosial pribadinya. Dan selanjutnya, menurut Romine, kurikulum mencakup semua tema pembelajaran, aktivitas, dan pengalaman yang diikuti oleh anak didik dengan arahan dari sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Dan selanjutnya, menurut Murray Print, kurikulum didefinisikan sebagai semua pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan ataupun bisa disebut juga sekolah, dan pengalaman yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu diterapkan. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan oleh pembelajaran siswa
Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Adapun beberapa landasan menurut para pendapat, yang pertama adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan agama, landasan organisatoris, landasan yuridis, dan yang terakhir landasan empiris. Di sini yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis di sini dimaksudkan bagaimana pentingnya keberadaan filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam interaksi tersebut, banyak persoalan-persoalan yang bersifat mendasar, seperti apakah yang terjadi, tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut. Yang pertanyaan-pertanyaan tersebut menumbuhkan jawaban yang mendasar yang esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofis. Istilah filosofis atau filsafat berasal dari kata-kata lain yang berarti cinta atau suka sekali akan sesuatu. Kata sofi berarti kebajikan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, jelas bahwa orang yang mempelajari filsafat diharapkan akan menjadi orang yang bijaksana dalam tingkah laku dan perbuatannya. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak. Untuk dapat mengerti kebijakan dan berbuat secara bijak, ia harus tahu bahwa Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Demikian dalam filsafat sering disebut sebagai pemikiran radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Dan yang selanjutnya ada landasan psikologis. Dalam pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan secara umum terdiri dari 4 unsur, yaitu tujuan, materi atau bahan pelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian. Landasan psikologis ini sangat diperlukan dalam merumuskan semua unsur kurikulum di atas, baik perumusan tujuan, materi, strategi pembelajaran, maupun teknik-teknik penilaiannya. Landasan psikologi ini dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan, terutama dalam seleksi organisasi bahan pelajaran, menentukan kegiatan belajar yang paling serasi, dan merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan psikologis ini dalam pengembangan kurikulum dapat memberikan acuan dalam merumuskan keempat unsur kurikulum. Akan tetapi dari keempat unsur tersebut yang paling pokok adalah dalam kaitannya dengan pemilihan dan penentuan bahan atau materi pelajaran dan strategi pembelajaran terhadap perkembangan peserta didik, sehingga akan fungsional dalam upaya membantu perkembangan peserta didik tersebut. Demikian pula agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif seharusnya sesuai dengan taraf perkembangan mereka. Oleh karena itu, menurut Nana Sujana, setidaknya ada 2 cabang psikologi yang sangat penting sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang selanjutnya yaitu landasan sosial budaya.
Landasan sosial budaya adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya dan yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini berangkat dari satu premis bahwa pendidikan lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat dan budaya. Di sini ada hubungan timbal balik yang harmonis antara pendidikan, masyarakat, dan juga budaya. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam arti yang lebih mendasar, pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan. Ia lahir dari budaya dan dilaksanakan dalam rangka proses pembudayaan. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi instansi menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks itulah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai kebudayaannya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi kebudayaan kondisi sosial budaya dalam masyarakat dengan segala aspek yang di dalamnya selalu berubah dan berkembang, terutama akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga merupakan hasil budaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus mengantisipasi tuntutan perkembangan tersebut sehingga mampu menyiapkan anak didik untuk dapat hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan atau tuntutan tersebut, bukan hanya dari segi isi programnya, tetapi juga pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Selanjutnya ada landasan agama. Landasan agama ini muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran agama Islam. Dalam Islam, sumber ajaran agama pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber lainnya adalah ijtihad. Dari sumber-sumber inilah aspek-aspek atau unsur-unsur pendidikan dikembangkan seperti perumusan tujuan pendidikan, materi, dan strategi pelaksanaannya. Dasar berpikir bagi landasan agama ini adalah seperti dalam landasan filsafat, bahwa dalam kegiatan pendidikan akan muncul persoalan-persoalan yang sangat mendasar seperti ke arah mana pendidikan yang harus diarahkan. Siapakah peserta didik itu, siapakah pendidik itu, apa yang harus dididikan ke peserta didik, dan sebagainya. Yang semua ini memerlukan jawaban-jawaban yang mendasar. Di sini antara agama dan filsafat akan bisa saling melengkapi dalam memberikan jawaban-jawaban tersebut. Agama yang bersumber pada wahyu yang bersifat kebenarannya mutlak akan mampu memberikan jawaban dan arahan yang tidak bisa diberikan oleh filsafat. Sementara filsafat yang sumber utamanya adalah hasil perenungan pemikiran manusia akan memberikan perincian lebih lanjut atas jawaban yang diberikan agama yang mungkin masih bersifat global. Yang selanjutnya ada landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah atau diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam broadfield, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Adapun pengelompokan kurikulum berdasarkan mata pelajaran meliputi kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah atau kurikulum mata pelajaran gabungan. Selanjutnya ada landasan yuridis. Setiap pendidikan formal sudah dipastikan akan dikelola oleh badan hukum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, termasuk kurikulum yang digunakan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mengacu pada landasan yuridis yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya, yang terakhir adalah landasan empiris.
Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam, sehingga diperlukan sebuah kurikulum yang dilengkapi dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar. Learning to learn, mengakses, memilih, dan menilai kompetensi untuk berpikir dan belajar. Pengetahuan serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Oleh karena itu, kurikulum seyogianya dapat mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi sekaligus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya. Baik, jadi sebagai penutup dari uraian tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum ini, perlu ditekankan bahwa semua landasan di atas secara sendiri-sendiri cukup kompleks dan selain itu dapat mengandung hal-hal yang saling bertentangan sehingga harus diadakan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan juga cita-cita pendidikan. Kesimpulannya, landasan itu adalah dasar atau fondasi. Jadi landasan pengembangan kurikulum yang terdiri dari landasan filosofis, psikologis, landasan sosial budaya, landasan agama, landasan organisatoris, landasan yuridis, dan juga landasan empiris. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.